warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem keuangan dan lembaga keuangan di Indonesia. Sistem keuangan. Sistem keuangan merupakan kumpulan dari lembaga-lembaga keuangan yang terdiri atas bank, lembaga asuransi, dan sebagainya. Berbagai kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi keuangan yang disusun sedemikian rupa untuk memperlancar segala transaksi keuangan yang berlangsung, yang mendukung terjadinya transaksi-transaksi keuangan di suatu negara demi kemajuan perekonomian negara tersebut. Sistem keuangan terdiri dari institusi-institusi dalam perekonomian yang membantu dalam mencocokkan tabungan seseorang dengan investasi orang lain. Tabungan dan investasi adalah unsur penting dalam pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Ketidaksempurnaannya pasar akan mendorong berkembangnya berbagai jenis kontrak keuangan, pasar keuangan, dan lembaga intermediasi keuangan. Tiap-tiap fungsi sistem keuangan tersebut dapat memberikan pengaruh pada pertumbuhan perekonomian melalui dua jalur, yaitu 1. Jalur akomodasi modal dan jalur inovasi teknologi. Kedua jalur tersebut adalah sumber utama pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Jika semakin baik sistem keuangan dalam menjalankan fungsi dasarnya, maka akan semakin baik kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi. Ada 5 fungsi dalam sistem keuangan. 1. Memobilisasi tabungan. Sistem keuangan merupakan instrumen penggerak dana yang efektif dan berisiko rendah. 2. Mengalokasikan sumber daya. Sistem keuangan dapat berguna sebagai pengumpulan data atau informasi sekilas investasi yang efisien sehingga pengalokasian sumber daya dapat berjalan lebih baik. 3. Memantau para manajer dan melakukan pengawasan perusahaan. Sistem keuangan dapat membantu untuk memantau dan memverifikasi yang dampaknya membuat kegiatan investasi berkembang dan terjadinya efisiensi ekonomi. 4. Memfasilitasi perdagangan, lindung nilai, diversifikasi, dan penggabungan resiko. Sistem keuangan merupakan salah satu jembatan terjadinya perdagangan, lindung nilai, diversifikasi, dan penggabungan resiko. Yang paling berfungsi dengan baik adalah diversifikasi resiko. 5. Memfasilitasi transaksi barang dan jasa agar efisien. Sistem keuangan mendukung pertumbuhan produktivitas ekonomi dengan menyediakan fasilitas transaksi yang dimiliki biaya rendah. Lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah lembaga yang memberikan fasilitas dan produk di bidang keuangan, serta memutar arus uang dalam perekonomian. Umumnya, kegiatan operasional dari suatu lembaga keuangan meliputi proses pengumpulan dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Contoh, proses dari pengumpulan dana yang dilakukan oleh lembaga keuangan yang cukup konvensional adalah menyediakan layanan penyimpanan dana seperti tabungan. Dan dari kegiatan proses penyaluran dana bisa seperti penyediaan jasa pinjaman dengan kredit. Lembaga keuangan juga memiliki peran sebagai perantara antara pemilik modal dan pasar utang, yang bertanggung jawab dalam penyaluran dana dari investor kepada perusahaan yang membutuhkan dana tersebut. Selain itu, ada beberapa fungsi dari lembaga keuangan, di antaranya melancarkan pertukaran produk, barang dan jasa dengan menggunakan uang dan instrumen kredit, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk pinjaman, memberikan pengetahuan dan informasi, yaitu lembaga keuangan melaksanakan tugas sebagai pihak yang ahli dalam analisis ekonomi dan kredit untuk kepentingan pihak lain atau nasabahnya. Lembaga keuangan berkewajiban menyebarkan informasi dan kegiatan yang berguna dan menguntungkan bagi nasabahnya, memberikan jaminan,
Lembaga keuangan mampu memberikan jaminan hukum dan moral mengenai keamanan dana masyarakat yang dipercayainya kepada lembaga keuangan tersebut, menciptakan dan memberikan likuiditas. Lembaga keuangan mampu memberikan keyakinan kepada nasabahnya bahwa dana yang disampaikan akan dikembalikan pada waktu jatuh tempo. Ada dua jenis dalam lembaga keuangan. Yang pertama, lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan bank adalah lembaga keuangan yang memberikan fasilitas dan jasa perbankan bagi masyarakat, baik dalam penyimpanan, pembayaran, dan pemberian dana. Yang kedua, yaitu lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan non-bank merupakan lembaga keuangan yang melaksanakan proses penghimpunan data dengan cara mengeluarkan surat-surat berharga. Lembaga keuangan dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu pasar keuangan dan perantara keuangan. Pasar keuangan merupakan lembaga tempat di mana orang yang ingin menyimpan dapat secara langsung menyediakan dana kepada orang yang ingin meminjam. Yang kedua yaitu lembaga perantara keuangan. Lembaga perantara keuangan merupakan lembaga keuangan tempat di mana penabung dapat secara tidak langsung menyediakan dana kepada peminjam. Istilah perantara melambangkan peran lembaga keuangan yang terdiri antara pihak penabung dan pihak peminjam. Ada dua pasar keuangan yang paling penting dalam perekonomian. Yang pertama yaitu pasar obligasi. Pasar obligasi adalah surat utang yang menyatakan kewajiban-kewajiban pihak peminjam kepada pihak pemegang obligasi. Yang kedua yaitu pasar saham. Saham adalah surat berharga yang menunjukkan bagian kepemilikan atas suatu perusahaan. Perantara keuangan yang sangat penting dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, bank. Bank merupakan perantara keuangan yang sangat dikenal oleh masyarakat. Tugas utama bank adalah menerima tabungan dari orang-orang yang ingin menyimpan uang dan menggunakan tabungan tersebut untuk memberikan pinjaman kepada orang-orang yang ingin meminjam uang. Bank memberikan bunga kepada penabung dari tabungannya dan membebankan bunga sedikit lebih tinggi kepada peminjam dari pinjamannya. Yang kedua adalah reksadana. Reksadana adalah lembaga yang menjual saham kepada publik dan menggunakan hasilnya untuk membeli seleksi portofolio sebagai jenis saham dan obligasi. Pemegang saham reksadana menerima semua resiko dan hasil investasi yang berhubungan dengan portofolio. Jika nilai portofolio naik, maka pemegang saham akan memperoleh keuntungan. Begitu pula sebaliknya, jika nilai portofolio mengalami penurunan, maka pemegang saham akan merugi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah penyampaian dalam materi yang saya bawakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.